sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami pertobatan dan perubahan dalam hidupnya. Di dalam kitab suci kita bisa melihat ada begitu banyak tokoh yang diceritakan mengalami pertobatan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Salah satunya kita membaca tentang Sakyus, seorang pemungut cukai. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengatakan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes bab yang keempat. Di sana kita bisa membaca tentang seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sumur Yakub. Wanita ini bukanlah wanita yang baik-baik, sebab ia mengambil air pada waktu siang hari dan bukan pada waktu pagi-pagi seperti biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Mungkin karena ia takut digunjingkan, takut digosipkan oleh wanita-wanita yang lainnya. Sebab ia hidup bersama dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan ketika Yesus datang ke sumur itu dan meminta air kepadanya, perempuan itu merasa heran dan berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Samaria dianggap sebagai orang kelas 2 dibanding dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus memberi jawaban kepada perempuan ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria ini semula berpikir bahwa Yesus adalah seorang rabi yang sedang kehausan. Tetapi selanjutnya setelah Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Perempuan ini berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus berkata, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Ketika perempuan ini mendengar apa yang dikatakan Yesus tentang kehidupannya, perempuan ini menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang rabi, tetapi ia adalah seorang nabi yang mengetahui tentang latar belakang kehidupannya. Selanjutnya, setelah berbincang-bincang lebih jauh dengan Yesus, Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Akhirnya perempuan ini menyadari bahwa Yesus bukan hanya seorang rabi. Dia bukan hanya seorang nabi, tetapi Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka perempuan ini pergi meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang di kotanya. Bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus yang adalah Mesias. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus telah membuat perempuan ini mengalami pertobatan dan berubah dari seorang yang menutup diri dan menjadi seorang yang berani mewartakan Yesus. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus telah membawa pertobatan dan perubahan dalam diri perempuan Samaria ini. Pertanyaannya untuk kita semua, dalam praise and worship kita, dalam persekutuan doa kita, apakah kita sendiri dan orang-orang yang kita ajak memuji dan menyembah Tuhan juga mengalami pertobatan dan
perubahan? Kalau belum, jangan-jangan praise and worship yang kita naikkan belum sungguh-sungguh membawa hadirat Tuhan untuk dialami oleh umat yang hadir di dalam persekutuan doa. Jangan-jangan praise and worship yang kita naikkan hanya untuk menunjukkan betapa indahnya suara kita, betapa hebatnya permainan musik kita, betapa dahsyatnya penyembahan kita. Tetapi sebaliknya, kalau umat yang hadir dalam persekutuan doa sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan dalam praise and worship yang kita naikkan, maka mereka akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang membawa kepada pertobatan. Akan terjadi perubahan dalam hidup mereka dan juga dalam kehidupan kita yang melayani Dia. Maka kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengajak umat hadir dalam persekutuan doa. Kita tidak perlu lagi mendorong-dorong agar anggota tim tetap hadir meski tidak bertugas dalam persekutuan doa, tidak bertugas melayani saat itu. Karena mereka sendiri akan merasa rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhannya, mengalami kasih dan kuasa-Nya, mengalami pertobatan lewat praise and worship yang kita naikkan. Saya teringat di masa-masa awal pertobatan saya. Ada sebuah lagu yang selalu membuat saya mencucurkan air mata ketika menyanyikannya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Setiap saya menaikkan penyembahan ini, saya merasa berada di hadirat Tuhan. Dan saya merasakan kedosaan saya dan kekudusan Tuhan. Namun Dia yang Maha Pengasih tetap mau menerima saya, mau memeluk saya, manusia yang penuh dosa ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua mengalami pertobatan saat berada dalam hadirat-Nya, dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Tuhan memberkati.